Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nuraiza Zainida SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang memberi kita segala nikmat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Kurnia Saleh selaku moderator dan presenter ketiga dengan NIM 46123.045. Dan adapun presenter pertama kita yaitu Saudari Anissa dengan NIM 46123.027. Dan presenter kedua kita ada Saudari Angelika Salsamila dengan NIM 46123.037. Baik, adapun materi yang akan kami paparkan yaitu tentang peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada presenter pertama untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan menjelaskan apa sih itu korup. Korup artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor yang melakukan kegiatan korupsi. Jadi, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran dan serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter pertama. Selanjutnya, saya serahkan kepada presenter kedua untuk memaparkan bagian dari materinya. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, kita akan membahas yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melibatkan 3 unsur peran utama. Pertama adalah pencegahan, kedua penindakan, ketiga peran serta masyarakat. Nah, di pencegahan itu undang-undang tersebut memberikan peran penting pada upaya pencegahan korupsi. Ini mencakup pembentukan kebijakan, pengawasan, pendidikan, sosialisasi, promosi etika, serta peningkatan transparansi di berbagai sektor, baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta. Dua, yaitu penindakan. Undang-undang tersebut memberikan KPK wewenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi di berbagai tingkatan tanpa terkecuali. 3, yaitu peran serta masyarakat. Undang-undang ini juga menekankan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan aktif memberikan informasi, melaporkan tindak korupsi yang terjadi, serta menjadi bagian dan pengawasan terhadap perilaku koruptif, baik di sektor publik maupun swasta. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Nah, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945,
lahirnya Orde Baru tahun 1996 dan reformasi tahun 1998. Nah, itu semua tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan bagian dari materi saya, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada di masyarakat sekitar, yang ketiga ada di lingkungan kampus, dan yang keempat ada di tingkat lokal atau internasional. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Nah, misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan lain sebagainya? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Nah, yang kedua itu di masyarakat sekitar. Hal ini yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya dengan pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Nah, yang ketiga itu ada di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu, mahasiswa sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, yang terakhir itu ada di tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan pesan. Mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Baik, itulah pemaparan dari kami. Itulah pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa dan kelebihan itu hanyalah milik Tuhan. Dan adapun sepatah kata dari kami yaitu tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajahan. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.